Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1842. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Alih-alih kuat lainnya hanya menatap pemimpin itu. Limo, apakah Anda orang yang membuat Tuan Surat Dauju menjadi optimis akhir-akhir ini? Mata pemimpin itu berbinar meskipun mereka telah ditempatkan di sini sepanjang tahun. Mereka masih memiliki beberapa saluran untuk memahami beberapa hal yang terjadi di stasiun Laut Mati. Dan secara alami dia mengetahui beberapa perbuatan Molly. Ekspresi Molly berubah dingin. Ya benar, apakah kamu meragukanku? Kata Molly. Setelah mengatakan itu, Molly langsung mengeluarkan sebuah token pemberian Surat Dauju. Apakah kamu dapat melihat token ini? Minggirlah dengan cepat, kata Molly. Token perintah reinkarnasi. Pemimpin itu tersentak, dia hanya mengetahui berita bahwa Molly disukai oleh beberapa saluran. Akan tetapi dia tidak pernah menyangka akan ada token perintah reinkarnasi padanya. Tuanku, kumohon. Dengan keringat di dahinya, dia pun buru-buru minggir. Sebagai pemimpin yang duduk di sini, dia masih memiliki beberapa status di sini. Itulah sebabnya dia sangat bangga. Akan tetapi dia tidak menyangka bahwa Molly memiliki token perintah reinkarnasi padanya. Dengan token ini, dia pada dasarnya adalah orang kepercayaan dari Master Surat Dauju. Molly menengus dingin dan segera dia memimpin Kincen dan yang lainnya dengan angkuh masuk. Setelah beberapa orang pergi, pemimpin itu menghela napas lega dan kemudian dengan tegas berteriak kepada yang lain. Semuanya berpatroli dengan baik dan jaga daerah sekitar. Tampaknya benar-benar ada yang salah dengan peristiwa Laut Mati kali ini. Bahkan para pemimpin di bawah komando Kaisar yang kuat didorong untuk berpatroli. Jangan ceroboh. Yah, baik. Semua orang mengangguk dengan tergesa-gesa. Saat ini Kincen dan yang lainnya telah tiba di tempat di mana pilar-pilar formasi besar ruang terlarang Jiuming berada. Boom! Di hadapan Kincen juga yang lainnya saat ini. Ada pilar suci yang megah, yang tingginya ratusan juta kaki, berdiri di tengah Laut Mati. Dan ada aura yang berdebar-debar yang terpancar dari pilar suci tersebut. Mendekat teruslah, dan akan ada jiwa yang rasa kewalahan. Pilar suci tersebut itu menghubungkan dasar Laut Mati dan langit. Dan ada rune juga garis aneh yang mengalir di atasnya, yang berisi aura Kaisar yang berdebar-debar. Formasi 9 ruang terlarang gelap. Hati semua orang pun bergetar. Mereka hanya tahu bahwa formasi ini sangat menakutkan. Tetapi mereka tidak benar-benar memahami betapa menakutkannya formasi ini sampai mereka berdiri di depannya saat ini. Hanya hembusan udara yang keluar saja itu sudah cukup untuk membuat semua orang sulit bernapas, bahkan hampir tak bisa mendekat. Nah, Kincen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Molly dengan wajah jelek. Sangat sulit bagi mereka untuk mendekati pilar-pilar suci seperti itu, apalagi memasuki bagian dalam pilar dan mengendalikannya, itu sangatlah mustahil. Molly memiliki firasat bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika dia dengan paksa mendekati pilar suci, aura ruang yang keluar saja dari pintu pilar itu akan cukup untuk menghancurkannya. Formasi tingkat Kaisar. Dapat dikatakan bahwa hanya satu pilar formasi ini saja, itu sudah setingkat dengan Kaisar Agung. Belum lagi kombinasi 99 dan 81 pilar formasi. Namun ini juga wajar, bagaimanapun formasi ruang terlarang 9 meter adalah formasi kekaisaran tingkat atas yang digunakan untuk menghalangi ahli teratas tingkat Kaisar. Jika mereka bahkan tidak dapat mencapai tingkat Kaisar, lalu bagaimana mereka bisa menjebak ahli teratas tingkat Kaisar?
Melihat formasi besar di depannya, mata Qin Chen sama sekali tidak berfluktuasi tetapi sangat serius. Kalian bertiga, jaga dunia luar untukku. Jangan biarkan orang luar masuk dan menemukan petunjuknya dengan mudah. Aku akan masuk dan menyelidiki, kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, Qin Chen melangkah maju dan berjalan langsung ke pilar dewa di depannya. Anak Qin Chen, apakah kamu tidak takut mati? Mata Molly membelalak. Ini adalah pilar formasi tingkat kaisar, dan aura spasial yang terkandung di dalamnya sangatlah menakutkan. Ketika seorang ahli transenden mendekat, jiwanya akan terbang dalam sekejap. Beraninya anak Qin Chen ini mendekat begitu dekat, apakah dia telah gila? Namun di bawah tatapan terkejut Molly, mata penciptaan Qin Chen terbuka di antara alisnya dan boom, cahaya pupil yang tak terlihat meledak. Dan dalam sekejap banyak fluktuasi spasial di depannya perlahan muncul di depan mata Qin Chen. Namun Qin Chen hanya bisa samar-samar melihat keseluruhan gambar dan tidak bisa melihat keseluruhan gambarnya sama sekali. Tiba-tiba salah satu riak spasial menyapu dan menghantam tubuh Qin Chen seketika. Dengan bunyi letupan, noda darah segera muncul di tubuh Qin Chen dan darah mengalir keluar secara langsung. Itu adalah niat membunuh yang mengerikan di luar angkasa, kata Qin Chen menatap lengannya yang terpotong. Wajahnya beransur-ansur menjadi serius. Meskipun basis kultivasinya hanya pada level semi kaisar, namun kekuatan tubuhnya pasti telah mendekati tingkat kaisar agung. Tetapi dia dengan mudah terkoyak oleh kekuatan ruang ini. Itu bisa dilihat seberapa mengerikankah kekuatan ruang ini. Kekuatan ruang ini takutnya pasti dapat memusnahkan ahli teratas tingkat semi kaisar. Sepertinya mata penciptaan saja tidak cukup, asal usul ruang, kata Qin Chen. Boom, mata Qin Chen bergerak langsung mendesak sumber ruang di tubuhnya, dan dalam sekejap napas ruang yang mencengangkan ditransmisikan dari tubuh Qin Chen. Boom, asal usul ruang di tubuh Qin Chen dan kekuatan ruang di depannya langsung terjalin. Wush, Qin Chen segera memasuki kehampaan di depannya seperti ikan yang berenang, dan gelombang fluktuasi spasial menyapu. Akan tetapi Qin Chen dengan mudah melihatnya dan terus menghindarinya. Apa? Bola mata Qin Chen Molly melebar. Melihat itu, Molly terkejut. Kekuatan ruang di depannya ini sangatlah rahasia dan Qin Chen dapat dengan mudah melihatnya. Wush, wush. Di bawah tatapan Molly dan yang lainnya, Qin Chen dengan cepat mendekati pilar dewa di depan, dan dia dengan mudah merasakan setiap fluktuasi spasial yang datang dan menghindarinya dengan tepat waktu. Asal-usul ruang di dalam tubuh Qin Chen berasal dari Kaisar Agung Mie Kong di Laut Kosmik, dan Kaisar Mie Kong dia adalah ahli kuat yang meninggal bersama Kaisar Nether saat itu. Dalam hal kekuatan dia pasti dekat dengan level 4 Kaisar Agung dunia bawah. Tidak masalah untuk melihat melalui kekuatan ruang di depan. Hanya dalam beberapa saat Qin Chen sudah dekat dengan pilar dewa di depannya. Seluruh pilar dewa tingginya ratusan juta kaki dan lebarnya hampir 10.000 kaki. Qin Chen tergantung di depan pilar dewa seperti seekor semut yang berdiri di depan sebuah bangunan besar. Qin Chen terlihat sangat kecil. Di atas pilar dewa, aura spasial yang menakutkan melonjak, dan garis-garis rahasia berkedip terus-menerus memancarkan cahaya ilahi yang tak berujung. Setiap garis rahasia ini cukup untuk membuat jantung Qin Chen berdebar, dan hanya dengan melihatnya, jantungnya berdenyut tanpa sadar. Formasi ruang telarang 9 meter. Kaisar Sime juga bergumam menatap formasi besar di depannya. Dengan basis kultivasinya, ini adalah pertama kalinya dia sangat begitu dekat dengan formasi besar itu. Tuan, setiap rune pada pilar ini mengandung kekuatan kaisar teratas. Begitu Anda mendekatinya, bahkan ahli kaisar yang kuat pun akan berada dalam bahaya. Tuan, Anda tidak hanya harus melawan kekuatan kaisar, tetapi juga menemukan celah di dalamnya, kata Kaisar Sime. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan khawatir. Dia bisa menebak tujuan Qin Chen, yaitu untuk memata-matai struktur seluruh formasi ruang telarang 9 meter dengan mengendalikan pilar-pilar ini.
dan kemudian menemukan cara untuk keluar dari formasi tersebut. Awalnya sebelum mendekati pilar, Kaisar Shimei masih merasa bahwa metode ini masih memungkinkan. Tetapi sekarang, melihat formasi yang begitu luas di depannya, hati Kaisar Shimei terguncang. 4 Kaisar Agung memang kaisar teratas dunia bawah, dan penguasaan jalan Kaisar Agung pihak lain memang jauh di atas miliknya, membuatnya tak tertandingi dan tak tergoyahkan. Jangan terburu-buru membuat kesimpulan, kata Qin-Chen, matanya acuh tak acuh. Dia bisa merasakan kekuatan ketertiban tingkat kaisar teratas dalam pola rahasia di depannya. Jika Qin-Chen bisa menguasainya, maka dia akan sangat membantunya untuk melangkah ke ranah kaisar di masa depan. Jika tidak mencobanya, maka bagaimana bisa mengetahui hasilnya, kata Qin-Chen. Sosoknya berkedip dan dia terbang langsung ke bagian terdalam pilar dewa. Seluruh pilar dewa tampak megah dan luas, tetapi sebenarnya dibangun oleh kekuatan aturan. Di saat sosok Qin-Chen menyelinap ke dalamnya, duar. Dalam sekejap, kekuatan ruang yang tak terbatas menyapu seperti bilah tajam. Bilah tajam ini begitu kuat sehingga belum pernah terlihat sebelumnya. Dalam sekejap, retakan padat yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Qin-Chen, dan darah menyembur keluar darinya. Tuan, hati-hati, kata Kaisar Shimei. Dia berteriak. Kekuatan ruang ini cukup mengerikan untuk melukai tubuh Kaisar. Bahkan jika Qin-Chen memiliki asal-usul ruang Kaisar Miekong, dia tidak dapat menahannya untuk sementara waktu. Dengan hembusan, bilah-bilah rune ruang besar seperti rantai dan menebas pinggang Qin-Chen, hampir memotong pinggangnya. Di dunia kacau, 1000 tulang dan yang lainnya mengubah warna mereka satu demi satu. Sangat tajam. Namun mata Qin-Chen tidak mundur dengan cara apapun. Matanya lebih gila dan ganas, dan dia melemparkan mata penciptaan dalam sekejap, dan pupil berkabut mekar dalam sekejap. Pada saat yang sama, semburan kekuatan guntur meledak keluar dari tubuhnya, dan itu adalah garis keturunan guntur. Pada saat ini seluruh tubuh Qin-Chen tampaknya berubah menjadi kekosongan guntur, berkedip ke sana kemari. Tubuh pedang Kong Lei ini adalah tubuh ilahi Qin-Chen yang dipadatkan dengan menggabungkan kekuatan ruang dan kekuatan guntur. Qin-Chen menggunakan kekuatan ruang untuk melihat sekeliling dan kemudian menghindarinya dengan kecepatan guntur. Pada saat yang sama, Qin-Chen menggunakan mata penciptaan untuk memata-matai kekurangan sedetik sekecil apapun, dan harapan untuk bertahan hidup di dalam pilar dewa ini meningkat pesat. Terdengar bunyi letupan, tetapi kekuatan ruang di pilar dewa ruang ini terlalu kuat. Bahkan jika Qin-Chen menggunakan tubuh pedang Kong Lei, Qin-Chen tidak dapat menghindari semuanya, dan masih ada garis-garis kekuatan ruang seperti pisau kertas tajam di tubuhnya. Seluruh tubuhnya terus-menerus memotong dan melewati. Dalam sekejap, seluruh tubuh Qin-Chen telah berubah menjadi manusia berdarah, dan tidak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Tuan Muda Chen, cepat masuk ke dunia kacau, kata 1000 tulang. Dia buru-buru berkata. Tuanku, kata Kaisar Shimei. Dia juga berkata dengan cemas. Biarkan aku keluar dan biarkan aku membantumu. Tidak perlu, kata Qin-Chen. Namun mata Qin-Chen sangat tenang. Begitu kamu memasuki pilar ruang angkasa ini untuk melawan, Pola di sini pasti akan merasakan aura tingkat kaisarmu, dan itu pasti akan menyebabkan perubahan terdeteksi oleh orang lain. Menghindarilah dengan sekuat tenaga, ada kemungkinan untuk melindungi persepsinya dan tidak terdeteksi, kata Qin-Chen. Kekuatan ruang angkasa yang berkabut mekar di tubuh Qin-Chen, seluruh tubuhnya tampak terintegrasi ke dalam kehampaan. Qin-Chen tidak melawan kekuatan ruang angkasa ini, tetapi menggunakan pengetahuannya tentang ruang angkasa untuk terus menghindar dan mencoba menyatu dengannya. Boom! Darah mengalir kemana-mana dan dalam sekejap ada luka di sekujur tubuh Qin-Chen. Beberapa di antaranya bahkan sangat dalam. Jika bukan karena kecepatan penyembuhan diri yang sangat cepat dari tubuh Qin-Chen, mungkin tidak akan ada kulit yang utuh di tubuhnya dalam waktu singkat. Gila, ini gila. Di luar pilar ilahi luar angkasa, meskipun Molly dan yang lainnya tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam, namun mereka samar-samar dapat melihat luka Qin-Chen yang terpotong di tubuhnya dan darah terus menetes, dan mereka tidak dapat menahan rasa cemas.
berdengung. Namun pada saat ini terdengar suara gemuruh yang menusuk telinga, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu. Cahaya di pilar ruang angkasa bersinar terang. Rune tiba-tiba menyala. Kekuatan ruang di seluruh langit langsung berubah menjadi sangat besar. Badai menelan Qingchen dalam sekejap. Tuan, hati-hati. Pilar ruang angkasa ini seharusnya merasakan keberadaan Anda dan telah diaktifkan sepenuhnya. Cepat keluar. Jika Anda tidak keluar, Anda akan mati, kata Kaisar Simei. Wajahnya memucat dan jantungnya berdebar. Namun Qingchen menutup telinga terhadapnya dan Qingchen hanya membuka matanya lebar-lebar untuk melihat rune yang terus menyala di sekelilingnya. Pada saat badai ruang angkasa di langit hendak menutupinya, Qingchen tiba-tiba mengaktifkan jantung ruang angkasa di dunia kacau, berdengung. Hembusan udara jauh di atas pilar ruang angkasa ilahi melesat dari tubuh Qingchen dalam sekejap. Dewa kecil, tolong aku, teriak Qingchen dengan marah. Ya baik tuan. Suara yang jelas pun terdengar dan saat berikutnya, hembusan udara ini menyatu dengan tubuh Qingchen secara instan. Dan ketika kekuatan ruang ini menyatu dengan Qingchen, Qingchen tiba-tiba menjadi ketiadaan. Dia melebur ke dalam kehampaan. Boom! Pada saat ini tubuh fisik Qingchen langsung menjadi ketiadaan. Dia sepenuhnya menyatu dengan kehampaan. Duar. Dan saat berikutnya, kekuatan ruang yang luas seperti badai telah sepenuhnya menyapu tubuhnya. Melihat Qingchen yang nampak sepenuhnya ditelan oleh badai ruang yang tak berujung, mata Molly di kejauhan tiba-tiba menunjukkan kecemasan. Sudah berakhir, kata Molly. Dia berbalik dan hendak melarikan diri sendiri. Akan tetapi masih ada waktu baginya untuk berlari. Namun begitu dia akan bergerak untuk melarikan diri, dua sosok dengan cepat menghentikan Molly, dan itu adalah serangga bermata 1000 dan Immortal Silau. Molly, kemana kamu ingin pergi? Keduanya merutkan kening. Anak Qingchen itu sudah mati. Apa yang masih kalian lakukan di sini? Tanya Molly dengan cemas. Beraninya kamu mengutuk tuanku sampai mati, kata Master Mata 1000 dengan marah. Aku tidak mengutuknya, tetapi aku tadi melihatnya ditelan oleh badai. Molly berbalik dan menunjuk ke tengah formasi, namun ketika dia melihatnya lagi, Molly tertegun sejenak, matanya tiba-tiba membulat. Karena dia melihat sesosok berdiri di sana di tengah badai angkasa yang luas. Dia mekar dengan cahaya yang tak berujung. Siapa lagi itu jika bukan Qingchen? Boom! Pada saat ini seluruh tubuh Qingchen tampak menyatu dengan badai angkasa yang mengerikan. Badai angkasa mengikis tubuh Qingchen tetapi tidak membahayakannya sama sekali. Seolah-olah badai itu telah menyatu dengan seluruh formasi. Bagaimana mungkin? Baru saja anak Qingchen itu jelas-jelas, kata Molly dengan wajah datar, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Badai angkasa sebelumnya begitu kuat, sehingga itu jauh melampaui bilah-bilah angkasa sebelumnya. Dan Qingchen hampir tidak bisa bertahan di bawah bilah angkasa sebelumnya dengan kekuatannya. Dan dia seharusnya tidak akan bisa menahan badai angkasa. Dan akan langsung musnah menjadi ketiadaan. Tapi sekarang, bagaimana situasinya? Sementara pada saat ini Qingchen juga terkejut di saat mengetahui bahwa dia berada dalam kondisi yang sangat istimewa. Boom! Setelah menyatu dengan jantung ruang angkasa, seluruh tubuh Qingchen berubah menjadi bayangan ruang angkasa yang tak terlihat. Alih-alih menyebabkan sedikit pun kerusakan padanya, kekuatan badai di langit ini justru terus menyatu ke dalam tubuhnya dan malah memperkuat energi ruang angkasa di dalam tubuh Qingchen. Itu seperti ketertarikan. Apakah ini rune ruang angkasa di formasi ruang telarang 9 meter? Kata Qingchen. Segera Qingchen mengulurkan tangannya dan segera badai ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuhnya. Napas ruang angkasa di tubuh Qingchen tertarik dan berubah menjadi rune yang menyatu ke dalam tubuh Qingchen menjadi persepsinya. Tidak, kekuatan ruang angkasa itu sama sekali tidak tertarik oleh Qingchen, tetapi oleh jantung ruang angkasa di tubuh Qingchen. Seperti berkerumun, Anda harus menyatu dengan jantung ruang angkasa. Seperti yang diharapkan dari jantung ruang angkasa yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa Nisa. Kata Qingchen. Dia tersenyum pahit. Kaisar Dewa Nisa telah melampaui keberadaan 4 Kaisar Agung.
dan jantung ruang angkasa ini diubah dari lautan jiwa Kaisar Dewa Nissa, memiliki misteri ruang angkasa. Kekuatan seperti itu dilepaskan, bagaimana mungkin kekuatan ruang angkasa di formasi ruang telarang 9 meter tidak tertarik padanya. Aku sekarang hanya mampu menyatukan jantung ruang angkasa untuk waktu yang singkat karena aku telah menerima warisan dari pendahulu Kaisar Dewa Nissa dan juga bantuan dari dewa kecil. Dan aku harus mengambil kesempatan ini untuk mengendalikan pilar ilahi ini tepat waktu, kata Qinchen. Qinchen tidak tenggelam dalam perasaan ini. Kekuatan ruang angkasa terlalu kuat. Dengan kekuatan Qinchen saat ini, dia hanya bisa menyatu untuk sesaat. Dan Qinchen harus memanfaatkan momen ini untuk menguasai pilar ilahi. Boom! Qinchen melihat sekeliling untuk pertama kalinya, mendesak mata penciptaan untuk menyebar keluar. Cahaya pupilnya mekar. Dan Qinchen yang telah menyatu ke dalam hati ruang angkasa atau jantung ruang angkasa, dia telah mengalami peningkatan yang mencengangkan dalam persepsinya tentang kekuatan ruang angkasa. Seketika pola yang awalnya sangat rumit dan mustahil untuk dimata-matai, kini jatuh ke mata Qinchen, tetapi itu sangatlah sederhana. Struktur dan arah setiap pola formasi ditampilkan dengan jelas di dalam benak Qinchen. Dan Qinchen seketika mengetahuinya dengan sangat baik.